Halo semuanya, nama Kak Nanda dan kami berdua yang akan mengajar pada hari ini. Nah, dan Halo semuanya, nama aku Kakak Ratu. Jadi aku bersama temanku ini kita akan mengajar yang untuk minggu depan. Halo, nama kakak yang adalah Abigail Valeria. Kalian bisa panggil kakak Valeria dan kakak akan ngobrol sama aku minggu depan. Little Red Riding Hood lived in the wood with her mother. One day, Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had a nice cake in her basket. On her way, the Little Red Riding Hood met a wolf. "Hello," said the wolf. Where are you going?" I'm going to see my grandmother. She lives in the house behind those trees." The wolf ran to the granny's house and ate the granny up. He got into the granny's bed. A little later, the Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf. "Granny, what big eyes you have." All the better to see you with, said the wolf. "Granny, what big ears." All the better to hear you with, said the wolf. "Granny, what a big nose you have." All the better to smell you with, said the wolf. "Granny, what big teeth you have." All the better to eat you with, said the wolf. A woodcutter was in the wood. He heard a loud squeak not long later and ran to the house. The woodcutter then hit the wolf over the head, and the wolf opened his mouth wide and shouted, and the granny jumped up. The wolf ran away, and the Little Red Riding Hood never saw the wolf ever again. Jadi dari cerita yang sudah kita tepuk tangan boleh. Jadi objektif itu singkatnya adalah kata sifat. Sifat yang dimaksud ini tuh dia menjelaskan sebuah benda. Karena di cerita tadi, kalau kalian baca tadi itu kan ada what big eyes you have. Big itu adalah adjektif. Karena dia menjelaskan matanya. Misal kalau cuma what eyes you have itu kan agak nggak terlalu jelas gitu kan, maksudnya apa sih dia ngomong gitu kenapa gitu. Nah jadi dia menggunakan big ini untuk menjelaskan. Dia bilang what big eyes you have untuk melihat kamu lebih baik. Dia bilang matanya lebih gede karena dia bisa melihat Little Red Riding Hood-nya lebih baik. Kamu boleh duduk yang rapi dulu. Yang bagi satu orang satu ya. Aku bakal bacain ceritanya, jadi teman-teman aku harap bakal dengerin dengan cermat ya. Jadi pada dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan. Dan orang-orang Prambanan ini hidup secara damai. Tapi tiba-tiba kerajaan Prambanan ini diserang dan diambil alih oleh kerajaan Pengging. Tadi kerajaan pertama namanya siapa? Prambanan. Oke, jadi terus abis diambil alih sama kerajaan Pengging, kerajaan Prambanan ini dikuasai oleh Badung Bondowoso dari kerajaan Kidul. Dia adalah raja yang jahat. Jahat banget. Jahat kata apa berarti? Tadi udah kita bahas. Kata apa tadi? Sifat. Dia punya great supernatural power. Dia juga punya kekuatan
bilang ke pelayannya, bakarlah jerami-jerami itu dan buat suara berisik. Nah, jadi pelayan-pelayannya ngelakuin apa yang disuruh sama Roro Jonggrang, ngebakar jerami dan bikin suara berisik kan. Jadi jinnya ini karena mereka ngira dari suara dan kamu jawab? Oh enggak, dari suara dan api tersebut kiranya udah mulai pagi ya kan. Nah terus ketua jinnya ngomong lah, wah ini udah pagi nih, kita harus pergi gitu kan. Nah jadi semua jin-jin yang di bawahnya ikut si leader nih, ketuanya, dan lari menutupi diri dari matahari karena jin takut apa? Matahari. Mereka nggak tahu nih kalau cahayanya ini bukan dari matahari tapi dari jerami yang dibakar, dari api. Karena udah terlanjur mereka jinnya percaya kalau misalnya itu matahari, jadi mereka kabur semua kan. Terus Bandung Bondowoso nggak bisa dong ngeberhentiin mereka karena mereka udah terlanjur percaya. He was angry. Ada yang tahu artinya? Angry? Marah. Dia tahu kalau Roro Jonggrang ini dari tadi cuma nipu dia. Terus dia ngomong, kamu nggak bisa nipu aku Roro Jonggrang. Aku udah ngebangun 99 candi. Berarti kurang berapa lagi? 1. Aku cuma kurang 1 candi lagi. Jadi sekarang aku akan membuat kamu jadi candi yang ke-1000. Abis itu si Roro Jonggrang dikutuklah sama Bandung Bondowoso jadi candi ke-1000. Oke, kelar. Jadi aku sama yang lain mau bilang makasih karena udah dengar Saya, Kak. Saya apa kenapa? Biasanya saya yang sopan. Oh iya. Dengerin, makasih thank you banget udah dengerin. Jadi tapi sebelum kita istirahat keluar kita mau foto-foto dulu nggak apa-apa? Oke, boleh sih. Mau dari mana? Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine too. Halo semuanya. Jadi di hari kedua ini, gua bilang lagi tapi diganti sama aku dan aku. Iya. Belajar apa hari ini? Mau belajar apa hari ini? Makan dulu, kita hari ini belajar apa? Ya. Belajar teks itu apa sih kak? Hari ini kita itu akan belajar tentang prosedur teks. Sekarang Kakak akan jelasin ya, prosedur teks itu adalah teks yang menceritakan atau menjabarkan tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah dari sesuatu hal. Prosedur teks ini punya karakteristik nih, Dede. Jadi karakteristiknya apa aja? Dia pertama itu yang pertama adalah using impressive sentence atau yang bisa disebut juga dengan kalimat perintah. Using conjunction. Nah, apa sih conjunction itu? Conjunction adalah kata penghubung. Jadi kayak misalkan dari kalimat pertama ke kalimat kedua itu ada penghubungnya. Misalkan aku sedang jalan-jalan dan aku sedang bertamasya. Itu kan ada kata dan di situ. Nah, kata dan itu adalah kalimat konjungsi atau penghubungnya. Ada 3 generic structure. Generic structure itu adalah struktur umum yang terdapat di dalam kalimat prosedur ini atau prosedur teks. Yaitu adalah pertama tujuan. Misal, tujuan kita apa sih? Ceritanya sekarang kalau bikin nasi goreng, berarti tujuannya adalah nah betul, makan nasi goreng. Tapi yang pertama-tama tujuan kita adalah untuk membuat nasi goreng itu jadi kan. Jadi bisa kita bilang tujuan kita adalah untuk membuat nasi goreng. Kita kira-kira bisa tulis gimana nih di judulnya? Kita bisa tulis untuk nasi goreng. betul. Tadi siapa yang jawab? Aku. Nice. Jadi ini kalau nasi goreng itu adalah tujuan kita yang juga bisa dijadikan ke dalam itu. Ini untuk yang generic structure yang pertama. Untuk generic structure yang kedua
artinya step 2? Ya, betul. Sekarang kita ngomongin examples-nya ya. Examples misalnya yang Kak Vale bilang tadi, how to make coffee. Ya, kopi ya. Itu kopi itu gimana sih caranya, Kak? Tapi coba ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita cara membuat kopi itu goalnya apa dong? Goalnya apa? Kan tadi kan Kak Vale kan udah jelasin strukturnya text procedure itu kayak gimana. Yang pertama itu goal yang bisa dijadiin juga sebagai judul teksnya. Jadi goalnya itu kan adalah supaya kita bisa membuat kopi. Jadi judul teksnya adalah cara membuat kopi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gimana? How to make coffee. Yeah, there you go. Lalu yang kedua tadi apa Kak Vale bilang? Struktur teksnya setelah goal apa? Ingredients. Ya, ingredients. Jadi setelah materialnya udah ada, setelah ingredientsnya udah ada, jadi kita bikin apa setelah ini? Kalau di tadi apa? Dari terakhir, jadi tadi aku bilang. Kalian sadar nggak? Kayak tadi aku ngomongin kayak first, second, tadi kamu bilang third ya. Third, then next, finally. Ini semua adalah konjungsi. Kita itu pakai konjungsi itu untuk memulai sesuatu kalimat. Dan untuk di text procedure ini kita biasanya pakai konjungsi kayak first, second, then next, afterwards, finally itu untuk memang untuk teksnya gitu. Dan untuk teksnya aja enggak sih. Pokoknya untuk teks dimana kalian harus kayak mengurutkan sesuatu, biasanya kalian pasti pakai ini. Udah benar? Hah? Enggak. Kita belajar bahasa Inggris. Jadi nanti sekarang ke kampus dulu. Pokoknya ke kampus dulu. Nanti kalian ngambil soal ya untuk menentukan apa aja yang ada di Penutupan. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin kurang enak buat kalian, mungkin kalau misalnya tutupnya kata-kata ini mungkin agak jutek, agak cuek atau gimana ya maaf. Kita maaf, tolong jangan bawa ke hati ya. Thank you ya semuanya, dan untuk hadiahnya ya kalian bisa dapat